Pupil mata Sue Yurou langsung menyusut menjadi satu garis, dan dia memalingkan wajahnya dan tidak berani melihat lagi. Si Fang menatap laut, dia bisa merasakan bahwa pukulan tadi tidak menyebabkan kerusakan besar pada Liang Xi sama sekali. Kekuatan Liang Xi melebihi harapanku. Jue Qingyang mengambil kristal di tangannya, mari kita lihat bagaimana dia melakukan serangan balik. Lagi pula, Jenderal Xi adalah master pada tahap akhir kehamilan, dan Liang Xi dapat membuatnya menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan, yang sudah merupakan penegasan baginya. Mendengar kata-kata Jue Qingyang, Sue Yurou buru-buru memalingkan wajahnya dan bertanya, "Kakek Jue, apa yang baru saja kamu katakan?" Liang Xi baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Tao Qingyun berkata dengan lembut, dia juga berpikir, apa yang akan dilakukan Liang Xi. Si Fang melepaskan kesadaran spiritualnya dan dengan hati-hati mencari lokasi Liang Xi di wilayah laut dalam radius 1 mil. Kenapa hilang dia sedikit aneh? Apakah dia baru saja meninjunya keluar dari wilayah laut ini? Si Fang menatap kepalan tangan manusia es yang baru saja memukul Liang Xi dengan ragu. Saat dia memperluas jangkauan pencarian spiritualnya lagi, ledakan energi kuat yang tiba-tiba mengalir langsung ke otaknya, menyebabkan dia hampir berteriak kesakitan. Mungkinkah indera spiritualku mengganggu makhluk roh tingkat tinggi tertentu di wilayah laut ini? Si Fang buru-buru menarik kembali indera spiritualnya, berpikir dengan terkejut, tetapi segera dia menyadari ada yang tidak beres. Area laut ini memang di kaki Gunung Tianling, itu masih laut dangkal. Binatang roh tingkat tinggi umumnya berada di laut dalam, tidak ada kemungkinan binatang roh tingkat tinggi di sini, jadi ada apa sekarang? Energi yang naik perlahan dari dasar laut juga menarik perhatian ketiga penonton. Karena energinya terlalu kuat, dan musuhnya tidak diketahui, Tao Qingyun telah mempercayakan senjata ajaibnya di telapak tangannya. Jue Qingyang dan Sue Yurou juga memasuki keadaan waspada. Belum ada fluktuasi di laut untuk saat ini, tetapi beberapa orang yang hadir tidak berani mengendur, karena energi agresif semakin dekat dan dekat. Ini Si Fang adalah orang pertama yang menangkap posisi di mana energi itu dipancarkan, dan dengan teriakan keras, dia mengarahkan manusia es untuk melemparkan tinjunya ke sana. Ledakan. Laut tiba-tiba meledak, dan air laut di sekitarnya mengalir ke belakang, membentuk pusaran air kecil. Tinju yang diayunkan oleh manusia es itu sepertinya terhalang oleh sesuatu, dan itu tersangkut di sana dan tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Cahaya menyala di trisula di tangan Si Fang, tetapi tidak peduli bagaimana dia bergerak, lengan Iceman tidak bisa turun lebih jauh. Semua orang menatap laut, dan gelembung-gelembung terus bermunculan dalam suara dentuman. Dengan swoosh, bayangan besar, tidak lebih kecil dari Iceman, tiba-tiba muncul di laut. Tubuh besar itu menghalangi bulan, dan alun-alun batu terdekat merasa pusing untuk sementara waktu. Ketika mereka melihat wajah sebenarnya dari bayangan itu, Taois Qingyun dan Jue Qingyang mendengus serempak. Mereka menyadari pada pandangan pertama bahwa bayangan besar ini adalah binatang roh tingkat tinggi dari kedalaman laut Cina Timur, naga berkepala dua. Dan ini masih naga berkepala dua dewasa, dengan dua kepala. Ganas, satu merah dan satu biru, menatap kotak batu di bawah kakinya. Alasan mengapa manusia es tidak bisa bergerak sekarang adalah karena lengan yang diayunkannya ditelan oleh tengkorak biru naga. Naga iblis berkepala dua bagaimana bisa datang ke sini dari Laut Cina Timur? Mata Jue Qingyang penuh dengan ketidakpercayaan. Meskipun naga berkepala dua diklasifikasikan sebagai binatang roh tingkat tinggi, kekuatan serangan, kekuatan tempur, dan kekuatan penghancurnya benar-benar sebanding dengan binatang roh tingkat super manapun, dan bahkan dikatakan bahwa naga berkepala dua yang telah selamat 9 hari dari guntur dan api sudah cukup saingi binatang buas. Lengan manusia es itu ditahan di mulut naga ajaib, dan kepala biru naga ajaib itu melirik lawannya dengan jijik, pecahkan es batu kerasmu sampai hancur seperti sedang mengunyah kacang.
Meskipun saya tidak tahu dari mana naga dewasa berkepala dua ini berasal, perilakunya benar-benar membuat Si Fang marah. Aku ingin kamu membayar harganya. Sejak aksi Si Fang telah dipraktikkan, dia belum pernah bertemu lawan dalam pertempuran air. Sekarang binatang roh tingkat tinggi sangat meremehkannya, dan semua kemarahannya meledak. Tiba-tiba, mengangkat kekuatan sejatinya ke atas, Si Fang mendorong lampu di Trisula ke yang paling terang, dan kemudian membanting ke laut. Tiga manusia es terus membuat suara berderak, dan ketika suara itu menjadi semakin intensif, ketiga manusia es itu tumbuh lebih besar lagi, menjadi setidaknya 150 meter, yang lebih dari 150 meter lebih tinggi dari naga berkepala dua. Setengah. Dan ini sudah menjadi kekuatan terkuat Si Fang. Hancurkan mereka. Saat manusia es dan naga berkepala dua berhadapan, suara Liang Xi tiba-tiba terdengar. Mendengar suaranya, semua orang dengan cepat menemukannya, dan Liang Xi berdiri di samping ekor naga berkepala dua. Liang Xi baik-baik saja. Sue Yurou terkejut dan senang. Yang lebih mengejutkan mereka adalah naga berkepala dua itu benar-benar menuruti perintah Liang Xi dan perlahan berjalan menuju ketiga manusia es yang jauh lebih tinggi darinya. Mungkinkah naga berkepala dua ini dipanggil oleh Liang Xi? Jue Qing yang tidak bisa mempercayai matanya. Naga iblis berkepala dua adalah binatang roh tingkat tinggi yang dapat digolongkan di antara 10 binatang teratas di 7 alam. Kultivator biasa hampir tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup saat menghadapinya, tetapi sekarang Liang Xi benar-benar dapat mengarahkannya untuk menyerang orang lain. Jenderal Xi sudah kalah. Taoist Qingyun menghela nafas lega saat melihat Liang Xi bisa memerintah naga berkepala dua. Iya, meskipun Si Fang dalam tahap akhir kehamilan, tidak mungkin untuk menghadapi binatang roh tingkat tinggi ini dengan kekuatan satu orang. Bahkan jika dia memenangkan pertarungan, aku takut dia akan membunuh 1000 musuh dan kalah. 800. Jue Qing yang menghela nafas, tidak ada yang mengira bahwa Liang Xi benar-benar memegang tangan, dan tangan ini cukup untuk mengejutkan seluruh negeri Chu. Anda harus tahu bahwa tidak banyak pembudidaya di negara ini yang dapat mengendarai binatang roh tingkat tinggi, tetapi sekarang murid baru biasa dari Tianlingmen benar-benar dapat melakukannya. Tapi kejutan Liang Xi kepada mereka belum berakhir. Melihat ekspresi marah di wajah Si Fang, Liang Xi tersenyum dan melambai untuk menghentikan naga berkepala dua itu. Jenderal Xi, apakah menurutmu memalukan bagiku untuk melakukan ini? Liang Xi berkata sambil tersenyum. Melihat Si Fang tidak berbicara, Liang Xi menggelengkan kepalanya. Jenderal Xi, karena menurutmu tidak sopan bagiku merekrut makhluk roh tingkat tinggi, kamu pasti akan merasa adil melakukan ini denganku. Setelah Liang Xi selesai berbicara, dia memegang pisau Kansui di tangannya, dan mulai melambaikannya di depannya setelah energi yang membuat marah diresapi. Si Fang tidak peduli pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, dia tercengang seperti Taoist Qingyun dan yang lainnya yang datang untuk menonton. Tidak mungkin, itu benar-benar tidak mungkin. Si Fang memperhatikan Liang Xi secara bertahap menggambar lingkaran yang paling dia kenal, tetapi dia tidak bisa mempercayai fakta ini. Tangan Jue Qing yang gemetar saat memegang kristal, dia tahu bahwa trik ini adalah aksi Si Fang, dan tidak mungkin orang kedua menggunakannya, tetapi pada saat ini, gerakan Liang Xi hampir sempurna di permukaan. Jenderal Xi, terlihat bagus. Liang Xi tersenyum sedikit, dan Zhenli mengedarkan tubuhnya sesuai dengan apa yang dia lihat sebelumnya, dan kemudian menyuntikkannya ke dalam formasi. 4 manusia es lagi muncul di laut, meskipun mereka jauh lebih kecil daripada yang dipanggil oleh Si Fang, mereka diperkirakan tingginya hanya lebih dari 60 meter, tetapi ini cukup untuk menghalangi Si Fang dan yang lainnya. 4 manusia es yang dipanggil ditambah naga dewasa berkepala dua, Jenderal Xi, apakah menurutmu kita harus melanjutkan? Liang Xi melambaikan tangannya, dan keempat manusia es itu meluncur ke depan secara serempak, berdiri di depan naga berkepala dua itu. Di samping kepala naga,